konteks filosofis, cinta itu merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan kasih sayang. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah liputan khusus khutbah Jumat di Masjid Nur Suci Rahmat di Perumahan Magersari Indah. Kali ini mengangkat topik tentang cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum Anda menonton tayangan selanjutnya, bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyaksikan. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. معاشر المسلمين wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, tak henti-hentinya setiap khatib naik ke mimbar senantiasa menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya menjaga sekaligus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka dengan ketakwaan itu mudah-mudahan terbentanglah jaminan keselamatan buat diri kita, istri kita, anak turun kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini jikalau kita lihat di kalender di dinding kita, tanggal 15 September yang bertepatan dengan tanggal 29 Safar, sehingga di kalender kita ada dua kalender yang bertanggal merah, karena mungkin besok itu sudah masuk Rabiul Awal, mungkin lusa masuk Rabiul Awal, sehingga 12 Rabiul Awal itu ada yang di tanggal 28 September, ada yang di tanggal 27 September. Apakah 28 atau 27 tidak penting bagi kita, karena topik khutbah kita hari ini adalah cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Secara istilah, bahwa yang dikatakan cinta itu adalah suatu emosi dari afeksi atau dari sikap yang ada di dalam naluri kita yang kuat, yang ketertarikan pada suatu pribadi. Atau juga diartikan bahwa cinta adalah suatu perasaan dalam diri seseorang
akibat faktor pembentuknya yang membentuk cinta itu. Sehingga dalam konteks filosofis, cinta itu merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan kasih sayang. Sehingga dengan cinta, hal-hal yang berat menjadi sangat menyenangkan. Sebagai satu contoh, cinta suami terhadap istri, walaupun siang malam bekerja tanpa henti, tapi karena cinta terhadap istri dan keluarga, maka tidak ada rasa capek dan lelah. Yang ada adalah tanggung jawab. Cinta istri pada suami, misalkan saat dia sendiri, dia melakukan dengan bebas, tapi begitu punya suami, dia sudah terbatas dengan apa yang ada di dalam diri suami. Sehingga dengan menjadi istri, dia akan menjadi orang yang sangat terbatas, yang seluruh apa yang dilakukan terbatas pada izin suami. Tapi karena cinta, segalanya pada akhirnya akan menjadi indah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena itulah konsep cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana kita menaburkan cinta kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah sendiri menegaskan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 5702, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama yang dicinta. Artinya apa? Kalau sudah cinta melekat, dimanapun akan senantiasa teringat. Kalau cinta sudah melekat, maka tidak ada pilihan lain kecuali senantiasa bersanding dengan yang dicinta. Maka bagaimana menerapkan kita cinta kepada Rasulullah adalah bagaimana kita menjadikan hidup ini tetap menjadi umat Rasulullah dari lahir sampai, bukan hanya sampai meninggal, tapi menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia hingga di akhirat. Karena satu-satunya nabi dari 25 nabi dan rasul adalah beliau yang diberikan mandat prerogatif, hak prerogatif untuk memberikan syafaat kepada umatnya yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Terkait dengan cinta itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum, jikalau kamu semua ingin menjadi orang tuhibbunallah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, katakanlah pada mereka, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku dalam artian adalah disuruh untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, di dalam diri Rasulullah ada sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu ada 4. Yang pertama adalah sunnah qauliyah, apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah, apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang ketiga adalah sunnah takririyah, apa-apa yang disetujui oleh Rasulullah. Dan yang keempat adalah sunnah hamyah, apa-apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah. Maka jikalau kita cinta Allah, maka ikutilah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka jawabannya adalah yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Bukan hanya Allah mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pun akan mengampuni dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jikalau kemudian kita cinta, bukan hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan hanya mengikuti apa yang membuat Allah ridha, Rasulullah ridha, tapi juga sekaligus menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah.
Itulah yang disebut dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wujud cinta itu karena almar'u ma'aman habba, bahwa seseorang itu akan bersama yang dicinta. Jikalau kita ingin kemudian senantiasa bersama Rasulullah, maka hadirkan sholawat di dalam diri kita. Maka berbicara tentang sholawat, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim, dan ia mengatakan bahwa hadis ini sahih. Yang sanadnya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Jibril alaihissalam, sesungguhnya Jibril alaihissalam, qala li, berkata kepadaku. Apa yang dikatakan? Ala ubasyiruka, maukah engkau aku beri kabar gembira? Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah zat yang maha agung lagi maha luhur, yaqulu, berfirman, man shalla alaika, siapa yang bersolawat kepadamu, sholaitu alaih, maka aku Allah akan memberikan rahmat padanya. Wa man sallama alaika, dan barang siapa yang bersalam kepadamu, salamtu alaih, maka aku Allah akan memberikan keselamatan buatnya. Apa artinya? Jikalau satu sholawat yang kemudian kita ucapkan, maka setiap kali sholawat itu akan menjadi percikan taburan-taburan Allah menaburkan rahmat buat kita. Allah akan menaburkan dan membentangkan keselamatan buat kita. Bahkan di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, sholatan wahidatan, dengan satu sholawat, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan memberikan 10 apanya, sholawat rahmatnya. Wa yahuttu anhu biha, dan sebab sholawat itu Allah akan menghapus asyra sayyiat, 10 dosanya. Wa rafa'a biha, dan sebab dia membaca satu sholawat itu, asyra darajat, Allah akan mengangkat 10 derajat kita. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Maka wujud kita bersolawat bukan hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, tapi bagaimana setiap desah nafas kita, setiap detak jantung kita, dan setiap jengkal langkah kita senantiasa berusaha sekuat tenaga melaksanakan apapun yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kesetiaan untuk membawa Islam ini akan menjadikan takdir Allah buat diri kita husnul khotimah di akhir hayat kita, husnul khotimah keluarga kita, husnul khotimah anak turun kita, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan hidup dan kehidupan, selamat di dunia, selamat di akhirat, dan diselamatkan dari api neraka. Mudah-mudahan dengan sebelum khutbah ini Allah membentangkan ridho dan rahmatnya buat kita semua, istri dan anak turun kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Atas kesediaan Anda menonton channel ini, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.